Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu bi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua dan kita dapat berkumpul di tempat ini dalam melaksanakan suatu tahlil. Mudah-mudahan Allah tetap bersama kita. Sebagaimana biasa datang pertanyaan dari Pak Herman. Dia bertanya, ya Ustaz, kenapa orang-orang Syiah itu terlalu mencintai keluarga Nabi dan mencintai Husain cucu Nabi? Sangat dicintainya. Apakah Husain itu, Imam Husain cucu Nabi itu, apakah dia terlalu memikirkan orang Syiah saja? Tolong Ustaz jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya luar biasa juga. Kenapa kata orang Syiah itu terlalu mencintai keluarga Nabi, sedangkan Husain itu sangat dicintainya? Apakah Husain ini berjuang untuk kepentingan orang Syiah saja? Nah, ini dia minta jelas dengan saya. Ini sangat heran juga saya. Saya betul tak suka pertanyaan ini. Kenapa kata orang Syiah terlalu mencintai keluarga Nabi? Apakah orang Syiah saja yang mencintai keluarga Nabi? Sangat berbahaya. Jadi kita tak boleh mencintai keluarga Nabi. Apakah orang Syiah saja yang dikata Islam? Kita bukan. Nah, itu sangat bahaya itu. Memang sesuai dalam apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga dikata orang Syiah dulunya. Sampai Imam Syafi'i bersumpah. Apa kata bersumpah? Orang mengatakan dia Syiah. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai jin dan manusia, saksikanlah. Orang karena aku mencintai keluarga Nabi dikatakan Syiah, makanya aku mengatakan memang aku Syiah. Jadi kata dia, aku bakal tidak akan tobat. Jadi begitu. Jadi kita jangan salah. Jangan kita mengatakan orang mencintai keluarga Nabi, orang mencintai Ali, orang mencintai Fatimah, mencintai Hasan, dikata pula dia Syiah. Itu apa? Suatu kesalahan besar. Kita bukan Syiah pun wajib mencintai keluarga Nabi, ya. Jadi jangan salah apa? Jangan kita silap. Kita semua ini wajib mencintai keluarga Nabi, ya. Bukan orang Syiah saja yang mencintai keluarga Nabi. Kita semua ini wajib mencintai keluarga Nabi. Yang berikutnya katanya orang Syiah juga terlalu mencintai Imam Husain. Apakah Imam Husain itu berjuang untuk orang Syiah? Itu salah lagi. Imam Husain berjuang itu demi kecintaan dia kepada umat kakeknya. Kerana umat kakek dia ini diselewengkan orang ajarannya, maka dia berjuang mati-matian, mengorbankan jiwa dan raganya, bahkan keluarganya sendiri dikorbannya demi kecintaan kepada umat kakeknya, atau umat kakeknya adalah Rasulullah. Ini kakek itu Rasulullah, ya. Kakek Imam Husain Rasulullah. Jadi kita bukan berartinya sekarang kita mencintai Husain, apakah kita dikata orang Syiah? Itu keliru namanya. Itu yang tidak boleh. Jadi Imam Husain itu berjuang bukan untuk orang Syiah, tapi berjuang untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan tak perlu takutlah. Kita wajib mencintai keluarga Nabi. Memang diperintah Allah. Jangan pula kita takut pula kerana takut dituduh orang Syiah tak mau mencintai keluarga Rasul. Itu salah sekali itu, ya. Dan berikutnya sebagaimana ucapan Imam Husain sebelum dia dibantai itu, dia pernah mengatakan, saya pernah juga membaca itu. Lama dulu pernah juga saya baca, saya tulis sedikit itu. Apa kata ucapan Imam Husain yang bunyinya, memang di situ tulisan tidak ada baris, Arab asli itu. Saya pernah membaca
Yang begini bunyinya ya. Lam akhrad ashran wala batara wala mufsida wala zaliman wa annama kharajtu li talibil islah bi ummati jaddi wa rasulullah uridu amara bil ma'ruf wa anha 'anil munkar wasiru basirah jaddi wa abdi. Apa katanya sebelum dibaca itu? Dia pernah berkhutbah menyampaikan, aku tidak keluar untuk senang-senang atau kena kecongkakan, tidak juga untuk merusak atau untuk menindas. Sesungguhnya aku keluar untuk mencari perbaikan bagi umat kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku hendak memerintah ke arah kebaikan, melarang kemungkaran. Aku ingin berjalan di sirah kakekku dan ayahku. Jadi dia berkorban demi untuk umat Nabi Muhammad ini, demi kita semua umat Nabi Muhammad. Dia ingin berkorban kerana umat Nabi Muhammad ini ajaran sudah diseleweng orang, maka dia ingin mengadakan perbaikan. Begitulah besarnya pengorbanan Imam Husain kepada umat Nabi Muhammad. Sanggup dia mengorbankan dirinya dan keluarganya demi kecintaan kepada umat Nabi Muhammad. Cobalah kita sadari. Apakah tidak boleh kita mencintai dia sedangkan dia mencintai kita? Apakah boleh dikatakan orang kalau mencintai keluarga Nabi ini dikatakan Syiah itu kesalahan besar itu? Umat Islam seluruhnya wajib mencintai keluarga Nabi. Wajib. Memang diperintah kita mencintai keluarga Nabi. Kadang-kadang kita takut dikata orang Syiah, mau kita mencintai keluarga Nabi. Kadang-kadang takut menyebut nama Ali, takut dikata orang Syiah, itu salah besar itu. Maka Imam Syafi'i mengatakan sampai bersumpah Imam Syafi'i itu. Ya, takut. Demi bersumpah dia. Jadi kita takut pula dikata orang Syiah, takut mencintai keluarga Nabi. Salah besar. Ya, mari kita banyak-banyak untuk mencintai keluarga Nabi. Apalagi kita dalam bulan Muharram ini. Ya, pada bulan Muharram inilah terjadi pembantaian dari Imam Husain itu. Jadi wajib juga kita peringati. Ya, bukan untuk orang Syiah saja, semua umat Nabi Muhammad. Kita itu kan umat yang satu. Ya, jangan pula kita hanya Syiah kah apa itu kah aliran apa nama itu mazhab saja sebenarnya. Kenapa lah mesti kita berpecah belah? Tak ada guna itu. Ya, kita hilang seperti berpecah belah. Kita umat yang satu, ummatun wahidah. Jadi kita kalau dalam Al-Quran diperintah oleh Allah mencintai Rasul dan keluarga Rasul, itu wajib. Maka Rasul juga pernah mengatakan dalam surah Rasul ada mengatakan, aku tidak mengharapkan upah dari apa yang kusampaikan ini, melainkan kecintaan kepada keluargaku. Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Aku hasil dakwahku ini, suruhanku ini tidak mengharap apa-apa dari kamu, kata Rasul, melainkan yang kuharap kecintaanmu kepada keluargaku. Jadi kita wajib mencintai keluarga Rasul itu. Kecintaan kita kepada keluarga Rasul bukan untuk kepentingan Rasul, tapi untuk kepentingan kita, supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintaku kepada Allah dan Rasul itu kena cintaku kepada Allah. Jadi antara cinta Allah, cinta Rasul dan keluarganya itu dibikinlah satu paket. Jadi bukti kita mencintai Allah, cintai Rasul, cinta keluarga Rasul, berarti kita mencintai Allah namanya. Jadi di sini saya sampaikan kepada penanya ini, jangan kita mengatakan, jangan kita merasa takut, kita mencintai keluarga Rasul, kita memperingati hari Asyura ini dikatakan oleh Syiah, jangan kita takut demikian. Kecintaan kita kepada keluarga Rasul ini merupakan suatu perintah Allah. Jadi yang nama Imam Husain tadi berjuang bukan untuk orang Syiah, tapi berjuang untuk umat kakeknya, umat Islam. Jadi kalau kita merasa umat kakeknya atau umat Islam, wajib kita mencintai Imam Husain itu, kerana dia mencintai kita. Dia demi mengorbankan diri demi kita semuanya. Oleh sebab itu kita banyak-banyaklah berdoa, ya, semoga kita nanti dibangkitkan oleh Allah bersama Nabi dan keluarganya. InsyaAllah kalau kita mencintai dia, InsyaAllah kita berjalan di sirahnya, betul-betul kita mengikut jalannya apa yang diberitahu Allah, InsyaAllah pasti kita selamat. Itu saja.
Ya, jangan kita merasa takut-takut. Kadang-kadang kita sekarang kan keliru. Takut dikata orang Syiah tak mau mencinta Allah, tak mau mencinta keluarga Rasul. Kenapa? Takut dikata orang Syiah. Ini nama suatu pendapat yang salah, ya, yang berlawanan dengan apa yang dikata oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita umat yang satu, jangan pikir yang lain-lain, ya. Kita umat yang satu, wajib kita mencintai Allah dan mencintai Rasul, ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, yang nama Imam Husain ini bukan milik orang Syiah saja, milik kita semua umat Islam. Mari kita sama-sama mencintai keluarga Nabi, dan ya, insyaallah Allah tetap beserta kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.